Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Linohung dengan NPM 2401601211124 dari kelas 4B, Informatika 4B. Dari program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dari mata kuliah Jaringan Komputer. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai topologi ring ya, membuat topologi ring di mana saya membuat sebuah ibaratnya ini 4 gedung, buat 4 gedung di mana setiap gedung itu mempunyai 2 switch dan 30 PC. Di mana setiap switch itu menampung 15 PC setiap gedungnya. Nah, ini tadi saya mencoba lagi menambahkan 1 PC untuk uji coba dan ternyata berhasil. Nanti kita uji coba lagi. Nah, di sini langsung saja mulai. Untuk router saya menggunakan 4 router di mana router ini bertugas untuk saling menghubungkan antara gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dan dari gedung A ke gedung A lagi. Jadi di mana untuk si topologi ring ini, jadi kita mengoptimalkan dari seluruh gedungnya ya. Jadi ketika nanti misalnya gedung B ada masalah, itu tidak berpengaruh kepada gedung A, gedung D, dan gedung C. Begitupun yang lainnya. Nah, untuk setiap switch di sini, switch ini bertugas untuk menghubungkan antara PC dan router. Jadi PC itu kan tidak bisa langsung ke router, jadi dihubungkan dulu menggunakan switch. Nah, kenapa sih harus menggunakan 2 switch tiap gedungnya? Dikarenakan setiap switch itu maksimal hanya bisa menampung klien 25 PC. Sedangkan kita di sini menggunakan 30 PC, jadi kita menggunakanlah 2 switch di mana setiap switch itu menampung 15 PC. Oke. Nah, untuk server di sini kita menyimpan servernya di gedung A ya. Nah, untuk spesifikasi servernya seperti ini ya, untuk IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya seperti ini. Jadi kita menggunakan, nah untuk subnettingnya kita menggunakan subnetting 26 ya. Jadi kenapa 26? Karena agar cukup untuk PC-PC yang berada di gedung. Seperti di gedung A itu kan ada 30 PC. Jika kita menggunakan subnetting 27 itu terlalu mepet, bahkan terkesan kurang ya. Apalagi nanti jika kita akan ada penambahan PC itu pasti kurang. Jadi agar kita leluasa dan bisa mendapatkan PC di kemudian hari, jadi saya membuatlah dengan menggunakan subnetting 26. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan web ya di server, pembuatan webnya seperti ini. Kita ke service di DNS. Nah, sini saya mempunyai sebuah web sederhana dengan laman webnya itu www.wiku.com. Nanti kita coba akses ya. Oke, kita close dulu. Oke, setelah itu kita coba ping ya. Kita coba untuk ping dari PC gedung A ke PC gedung C. Kita coba ke PC gedung C. Kita lihat dulu IP-nya berapa. 158. Nah, kita coba panggil dari sini. Ping. Kita 58 ya. Nah, kenapa sih ininya 24? Jadi 24 ini karena sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh dosen mata kuliah Jarkom ya, jaringan komputer, bahwasanya harus menggunakan 2 angka terakhir pada NPM, di mana 2 angka terakhir NPM saya itu 24. Jadi di IP address-nya itu 192, 168 dan 24. Nah, kita coba ya panggil ping. Oke. Iya, berhasil ya. Berhasil terhubung dari PC gedung A ke PC yang ada di gedung C. Oke, kalau kita masih penasaran, boleh coba ke gedung D nih. Dari PC gedung A ke PC gedung D. Oke, kita cek dulu IP-nya 219. Oke, 219. Kita coba ping 192 164 219. Enter.
Oke, berhasil lagi ya. Jadi memang ini bisa sudah saling terhubung antara gedung A, gedung B, dan gedung C, dan gedung D. Nah, untuk IP-nya di sini saya menggunakan DHCP dikarenakan agar lebih simpel dan agar tidak lelah untuk mengisi IP-nya satu persatu tiap PC gitu ya. Jadi bisa otomatis si PC-nya mengisi IP-nya secara otomatis dengan DHCP tadi. Nah, gimana sih cara mengatur DHCP-nya? Itu dengan CLI di bagian router. Nah, di sini saya sudah mengaturnya tadi. Bagaimana saya mengaturnya ini di DHCP pool gedung A, networknya, default router, DNS server. Jadi itu sudah otomatis nanti routernya akan mengatur IP-IP yang ada di gedung-gedungnya. Ini seperti di gedung A, berarti router gedung A akan mengatur IP PC yang ada di gedung A, seperti itu. Nah, untuk subnetting di gedung A itu saya mulainya dari satunya untuk dipakai server ya, 2 dipakai router, berarti dari 3 itu sampai 32 kalau salah, 33. Tapi kan karena kita menggunakan subnetting 26, jadi untuk gedung A itu dari 3 sampai 63. Nah, untuk dari gedung B itu dari 64 sampai 127. Nah, dari gedung C selanjutnya dari 129 ke 192 kalau salah. Nih seperti ini. Kan ini di router gedung B. Dia itu di 65 nih, IP addressnya 65. Nah, jadi mulai IP PC-nya itu di 66 karena 65-nya sudah dipakai di router, seperti itu. Begitupun di gedung C dan gedung D. Nah, langsung saja kita coba ya bagaimana ketika kita memanggil web server. Tadi kan udah ping ya, udah ping. Coba kita dari ini nih, dari gedung D. Kita coba panggil web server yang tadi sudah saya bikin. Itu dengan nama saya sendiri, www.wiku.com. Nah, langsung ada PT Wiku Teknologi, inovasi jaringan masa depan. Ya, ini hanya uji coba web sederhana saja, jadi tidak terlalu kompleks ya untuk webnya, karena di sini apa yang ditugaskan oleh dosen hanya bagaimana si PC-nya bisa mengakses si web servernya, seperti itu. Nah, ada satu lagi di mana ada yang namanya proxy. Tadi saya sudah mencoba. Apa sih proxy itu? Jadi proxy itu bagaimana kita membatasi PC tersebut agar tidak dapat mengakses web server. Jadi berbeda dengan PC yang lain, PC ini ketika mencoba mencari web server, dia tidak akan ketemu, tidak dapat mengakses web tersebut. Nih kita coba, tadi saya sudah coba memfarewell salah satu PC. Ini PC yang ini. Nanti kita coba ya dari awal. Bagaimana sih PC awal mula PC ini bisa tersambung, bisa mengakses web server sampai bisa di proxy. Oke, coba www.wiku.com. Nah, berbeda dengan yang terhubung, kalau yang tidak terhubung ini aksesnya agak lumayan lama karena si PC-nya mencari webnya, sedangkan webnya kan sudah di proxy, jadi ini proses mencari ya. Nah, udah ada hostname unresolved. Jadi si hostname-nya itu tidak ketemu karena tadi sudah kita firewall. Oke, kita close. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya agar si PC dari awal sampai akhir tuh kayak gimana sih. Tadi sudah kita coba di gedung D ya. Kita sekarang coba masukkan di gedung C. Nah, ini. Oke. Nah, untuk kabel dari PC ke switch itu menggunakan kabel strike ya. Kabel strike. Sedangkan kalau dari switch ke switch itu menggunakan crossover. Kenapa crossover? Dikarenakan untuk mempercepat jaringan, transfer jaringan antar switch. Karena crossover itu memiliki teknologi jaringan tercepat ya.
cukup cepat, jadi sebesar 1000 Mbps. Nah, kenapa sih dari router ke router juga menggunakan crossover? Karena saya berpikiran bahwasanya ini gedung ini, 4 gedung ini dalam lingkungan yang sama. Jadi tidak berjauhan, tidak luar kota atau luar pulau, sehingga masih bisa diakses dengan crossover ini. Dan crossover ini memiliki keunggulan tadi dengan transfer jaringan yang cukup cepat dari dengan 1000 Mbps. Jadi nanti tidak ada lama-lama lagi untuk mengakses PC yang lainnya. Nih, kita coba ya, sambungkan string switch fast ethernet. Nah, karena tadi IP-nya DHCP, jadi kita tidak usah capek-capek mengisi IP secara manual. Jadi kita langsung saja desktop IP configuration. Karena ini kalau misal manual itu statik ya, statis kita mengisi manual di sini. Tapi karena kita DHCP, kita tinggal klik saja DHCP. Nah, tadi ada sedikit kendala ya. Kenapa tiba-tiba file? Padahal masih bisa karena tadi kita menggunakan subnet 26. Jadi masih banyak space dan ternyata ada sedikit biasa karena harus sedikit dipercepat ya kalau di Cisco ini. Nah, ini udah berhasil ya, 192, 198, 24, 160. Kenapa 160? Karena melanjutkan dari PC-PC sebelumnya. Jadi ini langsung berurutan gitu ya teman-teman. Ini DNS servernya 242. Nah, sekarang kita coba ping dari ini kan ada di gedung C, kita coba ping ke gedung A. Tadi saya sudah tahu ya, masih ingat IP di gedung A 168.243. Tunggu, berhasil, langsung berhasil. Kenapa langsung berhasil? Karena langsung tersambung teman-teman. Jadi karena tadi kita menggunakan DHCP, jadi ketika kita sudah klik DHCP dan DHCP-nya itu sudah sukses, otomatis PC tersebut langsung terhubung dengan 3 gedung lainnya. Nah, itu dia. Sekarang yang terakhir kita coba web server. Kita coba dari PC yang baru nih, baru kita masukin, apakah bisa langsung mengakses webnya? www.buku.com. Nah, kan langsung berhasil. Nah, jadi PC ini langsung bisa mengakses web server yang tadi kita sudah buat, meskipun PC-nya baru kita masukkan. Oke, dan yang terakhir kita coba proxy. Nah, barusan kan si PC ini bisa mengakses web server, tapi ketika nanti kita sudah proxy di deny, ini masukin IP servernya. Oke, protokolnya TCP. Ya, 0 aja, 0. Oh, kebanyakan ya, seperti itu. 80. Save. Ini yang on ini. Skip. Ini mati. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk mengakses web server. Oke, betul. Tunggu saja karena tadi agak lama. Sebenarnya banyak cara ya teman-teman untuk memproxy ini. Bisa dari routernya. Jadi nanti kalau di routernya itu kita mendeny si IP dari PC-nya. Jadi kita ingetin dulu nih IP dari PC yang mau kita deny. Nah, nanti di router di CLI-nya kita bisa langsung mendeny si PC tersebut. Jadi ketika PC tersebut ingin mengakses langsung tidak bisa karena ditahan oleh routernya. Karena kan ketika PC ingin keluar dari suatu gedung itu harus melewati router tersebut, teman-teman. Nah, hostname unresolved. Jadi si PC ini tidak bisa menemukan web servernya ada di mana. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya karena kurang lebih sudah dijelaskan semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila penjelasan dari saya kurang jelas ataupun tidak dapat dimengerti oleh teman-teman. Jadi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.